Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiska Dua Budiarsi dengan NPM 222215114 dari kelas 2020D Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan jawaban soal UAS 2022, yaitu dari mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh dosen Dede Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Soal yang pertama yaitu bagaimana hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan, serta bagaimana ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan. Jelaskan. Yaitu hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Menurut Jalaluddin dan Idi 2007, filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai media untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menerapkan filsafat pendidikan, seorang guru sebagai pendidik, dia mengharapkan dan mempunyai hak bahwa ahli-ahli filsafat pendidikan menunjukkan dirinya pada masalah pendidikan pada umumnya, serta bagaimana masalah itu mengganggu pada penyekolahan yang menyangkut masalah perumusan tujuan kurikulum organisasi sekolah dan sebagainya. Dan para pendidik juga mengharapkan dari ahli filsafat pendidikan suatu klasifikasi dari uraian lebih lanjut dari konsep, argumen dirinya di literatur pendidikan terutama dalam kontroversi pendidikan sistem-sistem, pengujian kompetensi minimal, dan kesamaan kesepakatan pendidikan. Jadi, antara filsafat pendidikan dan pendidikan terdapat suatu hubungan yang erat sekali dan tak terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem terpisahkan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan karena filsafat merupakan pemberi arah dan pedoman dasar bagi usaha-usaha perbaikan, meningkatkan kemajuan, dan landasan kokoh bagi tegaknya sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri filsafat dan ciri-ciri filsafat pendidikan yaitu sama. Selain menurut pada pengertiannya, kita juga dapat memahami filsafat dengan lebih mudah jika kita dapat membedakannya melalui ciri-ciri filsafat. Di sini saya mempunyai yaitu menurut Nur A. Fadil Lubis, filsafat memiliki 3 ciri umum, yakni universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu saja. Yang kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Yang ketiga yaitu sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Terus beberapa ahli lain menambahkan ciri-ciri lain yaitu deskriptif, yaitu suatu uraian yang terperinci tentang sesuatu, menjelaskan mengapa sesuatu berbuat begitu. Yang kedua yaitu kritis, yaitu mempertanyakan segala sesuatu termasuk hasil filsafat dan tidak menerima begitu saja apa yang terlihat sepintas yang dikatakan dan yang dilakukan masyarakat. Yang ketiga yaitu analisis, yaitu mengulas dan mengkaji secara rinci dan menyeluruh sesuatu termasuk konsep-konsep dasar yang dengannya kita memikirkan dunia dan kehidupan manusia. Yang keempat evaluatif, yaitu dikatakan juga normatif. Maksudnya upaya sungguh-sungguh untuk menilai dan menyikapi segala persoalan yang dihadapi manusia. Penilaian itu bisa bersifat pemastian, kebenaran, kelayakan, dan kebaikan. Yang kelima, spekulatif, yaitu upaya akal budi manusia yang bersifat perekaan, penjelajahan, dan pengandaian dan tidak membatasi hanya pada rekaman indera dan pengamatan lahiriah. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan antara filsafat matematika dengan filsafat pendidikan matematika. Filsafat matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu matematikos, yaitu ilmu pasti, dari kata matema atau matesis yang berarti ajaran, pengetahuan, atau ilmu pengetahuan.
Istilah matematika menurut bahasa Latin matanein atau matema, yang berarti belajar atau hal yang dipelajari yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran. Filsafat matematika adalah cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar dan dampak-dampak matematika. Tujuan dari filsafat matematika adalah untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika dan untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Bidang pengetahuan yang disebut filsafat matematika adalah hasil pemikiran filsafat yang sasarannya ialah matematika itu sendiri. Filsafat dan matematika sudah tidak diragukan lagi bahwa sejak dulu sampai sekarang kedua bidang pengetahuan ini sangat erat hubungannya. Pendidikan matematika. Pendidikan matematika yang dalam konteks ini disebut dengan matematika sekolah adalah matematika yang umumnya diajarkan di jenjang pendidikan formal dari SD sampai dengan tingkat SMA. Tidak termasuk tingkat perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi matematika didefinisikan dalam konteks matematika sebagai ilmu atau matematika umum. Tujuan pendidikan matematika hendaknya mencakup keadilan sosial melalui pengembangan demokrasi pemikiran kritis dalam matematika. Siswa seharusnya mengembangkan kemampuan yang mereka miliki untuk menganalisis masalah matematika. Pendidikan matematika hendaknya dapat menguatkan siswa. Hal ini berarti siswa berpikir matematika dalam kehidupan sehari-hari serta mampu menggunakannya sebagai praktik penerapan matematika. Selanjutnya yaitu perbedaan ciri antara matematika dan pendidikan matematika, yaitu dari matematika memiliki objek kajian yang abstrak, pola pikirnya deduktif, kebenaran konsistensi, bertumpu pada kesepakatan, memiliki simbol kosong dari arti atau sebelum masuk semesta tertentu. Ciri-ciri dari pendidikan matematika yaitu memiliki objek kajian yang konkret dan abstrak, pola pikirnya deduktif dan induktif, kebenaran konsistensi dan korelasional, bertumpu pada kesepakatan, memiliki simbol kosong dari arti dan juga berarti atau sudah termasuk dalam semesta tertentu. Selanjutnya yaitu soal nomor 3. Apa tujuan dan fungsi filsafat pendidikan? Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Jelaskan. Ya, saya akan jawab. Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Fungsi filsafat pendidikan untuk memberikan fondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa yang harus dilakukan dan alasan-alasannya. Mengapa calon guru harus mempelajari filsafat pendidikan? Jelaskan. Karena seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik serta mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan atau acuan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Soal nomor 4 yaitu mengapa harus belajar filsafat matematika dan jelaskan setiap aliran filsafat matematika. Mengapa kita harus belajar filsafat matematika? Karena filsafat matematika adalah bagian dari filsafat yang berbicara tentang matematika dan mengkaji asumsi-asumsi landasan dan implikasi matematika secara filosofis. Filsafat matematika memberikan suatu pertanggungjawaban berkaitan dengan hakikat dan metodologi matematika dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya filsafat matematika dikuasai oleh mahasiswa sehingga nanti ketika mahasiswa sudah menjadi guru, ia dapat menyampaikan materi matematika secara komprehensif. Nah, di sini ada logisme. Pelopor aliran ini dikenal Bertrand Arthur Russell, ahli dari Inggris. Ini berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif.
Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini, matematika dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika. Karena semua prinsip matematika diturunkan dari logika, keduanya berkaitan. Matematika bersifat logis dan logika bersifat matematis. Yang selanjutnya yaitu formalisme. Pelopor aliran formalisme adalah David Hilbert dari Jerman. Matematika disebutkan sebagai sistem simbol yang formal. Ini berkaitan dengan sifat terstrukti dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Simbol itu merupakan perwakilan dari objek yang dipermasalahkan. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas, mengikuti aturan-aturan. Selanjutnya yaitu intuisionisme. Pelopor aliran intuitionisme ini adalah Luitzen Ignatius Jan Brouwer dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan seperti cerita bohong adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita. Sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Intuisionisme mengaku memberikan suatu dasar untuk kebenaran matematika menurut versinya, dengan menurunkannya atau secara mental dari aksioma-aksioma intuitif tertentu. Penggunaan intuitif merupakan metode yang aman dalam pembuktian. Pandangan ini berdasarkan pengetahuan yang eksklusif pada keyakinan yang subjektif. Tetapi kebenaran absolut yang diakui diberikan intuisionisme tidak dapat didasarkan pada pandangan yang subjektif semata. Soal yang kelima yaitu bagaimana filsafat bisa menjelaskan hubungannya dengan matematika. Pendapat bahwa filsafat merupakan ayah ibu dari matematika adalah keliru. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Dalam lintasan sejarah, kedua saudari kembar filsafat dan matematika itu selanjutnya tumbuh bersama-sama di bawah asuhan filsuf yang juga ahli matematika, Pythagoras. Filsafat dan matematika memiliki hubungan yang erat, antara lain filsafat dan geometri, suatu cabang matematika, lahir pada masa yang sama, di tempat yang sama, dan dari ayah yang tunggal, yakni sekitar 640 sampai 546 sebelum Masehi. Di Miletus, terletak di pantai barat negara Turki sekarang, dan dari pemikiran seorang bernama Thales. Matematika tidak pernah lahir dari filsafat, melainkan keduanya berkembang bersama-sama dengan saling memberikan persoalan-persoalan sebagai bahan masuk dan umpan balik. Adanya hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan matematika dipacu pula oleh filsuf Zeno dari Elea. Zeno memperbincangkan paradoks-paradoks yang bertalian dengan pengertian-pengertian gerak, waktu, dan ruang yang kemudian selama berabad-abad membingungkan para filsuf dan ahli matematik. Demikianlah sejak permulaan sampai sekarang filsafat dan matematika terus-menerus saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya matematika juga memacu pertumbuhan filsafat. Jadi, matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkat untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Terima kasih video pembahasan dari saya. Di sini saya memiliki sebuah quotes, yaitu tidak ada perjuangan tanpa rasa sakit, tapi percayalah sakitnya sementara dan bahagia akan terasa selamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.